wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi pada acara forum radio terbesar di Indonesia, Radio Summit 2025. Nah, ini adalah kolaborasi dari Forum Diskusi Radio Indonesia dan PDPRS SNI DKI Jakarta. Dan penyelenggaraan tahun ini memasuki tahun yang ke-18 dengan mengambil tema yang sangat luar biasa. Tema kita untuk tahun ini adalah Radio is not just a vibe, it's a business. Serta saya izinkan Mami Yuniantri dari Radio Blambangan Banyuwangi yang akan memandu acara ini, terutama opening ceremony sampai usai nanti. Dan kita juga akan menyapa-nyapa dulu nih untuk tamu-tamu yang sangat luar biasa dan sudah mensupport kedatangan kita hari ini adalah Ibu Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Ibu Ayu. Alhamdulillah sudah hadir. Dan Ketua KPI lagi on the way, tapi akan datang juga di sini, dan juga Ketua KPID ada dari Jakarta, kemudian dari Banten juga, dan juga dari Jawa Tengah. Presiden FDR dan juga Komisioner. Presiden Bang Den Sophie dan juga Ketua PDPRS SNI DKI dan juga pengurus masjid. Tentu saja para pimpinan lembaga radio dan juga teman-teman ada advertising agency dan seluruh peserta FDR Summit ke-18 Jakarta dari berbagai wilayah di Indonesia. Kita biasa menyebutnya adalah para FDRers gitu ya. Dan mengutip tulisan dari Presiden FDR Harley Prayuda, kita semua orang-orang radio sepakat bahwa radio memiliki kekuatan konten dan komunitas yang luar biasa. Nah, itulah yang disebut dengan vape. Dan kemudian namun digitalisasi telah mengubah peta persaingan, dan poin paling krusial yang ingin ditekankan di FDR Summit ke-18 adalah pergeseran fokus dari hanya sekedar konten dan komunitas menjadi model bisnis yang berkelanjutan dan profesional. Baik hadirin semuanya, para FDRers Indonesia, kita awali kegiatan yang luar biasa ini dengan kita akan menyaksikan satu tarian. Mumpung kita di Jakarta, tariannya adalah tarian Betawi sebagai ungkapan selamat datang untuk seluruh peserta FDR Summit 18 Jakarta. Kita saksikan bersama-sama.
Nah ini kalau di Betawi tariannya nama tarian apa ini? Yang dari Jakarta? Tarian tarinya tari apa namanya Mbak? Mbak? Tari apa namanya? Oh Lenggang Nyai. Oke kita beri tepuk tangan sekali lagi. Lenggang Nyai. Lenggang Nyai maksudnya. Oke baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tentu berharap acara pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Panitia yang sudah menggagas dengan sedemikian rupa acara ini bisa menghadirkan seluruh peserta dari Nusantara bersatu bersama untuk belajar. Kita harapkan acaranya lancar dan sukses. Untuk itu kita bersama-sama terlebih dahulu untuk juga mengungkapkan rasa nasionalisme kita ya. Kita awali kegiatan hari ini juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, maka kita bersama-sama berdoa juga agar kegiatan hari ini berjalan baik, berjalan dengan lancar, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Haryono dari Radio Mandarin Jakarta. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, marilah bersama-sama sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi yang beragama Islam bisa mengikuti saya, sementara bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Allah, atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami dalam acara Radio Summit 2025. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami semua. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum Radio Summit 2025 ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami dalam mengemban tugas mengelola industri radio, sehingga tugas kami dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Ya Allah, ya Jalil, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakanlah segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu bersyukur atas nikmat-Mu, dan selalu beribadah serta mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah dan kabulkanlah permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Haryono dari Radio Mandarin Jakarta
yang sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi penyelenggaraan acara hari ini bisa berjalan sukses dan membawa banyak ilmu manfaat bagi kita sembari kita pulang ke daerah kita masing-masing ya. Dan penyelenggaraan kegiatan yang sangat luar biasa ini pasti juga karena tangan-tangan yang luar biasa, pemikiran yang luar biasa dari orang-orang radio yang nggak pernah ada lelah dan letihnya. Bagaimana suasana, situasi dan sebagainya, kita tetap semangat luar biasa. Dan hari ini kita akan mendengarkan bagaimana sambutan dari Presiden Forum Diskusi Radio Indonesia, Bapak Harley Prayuda, dan Ketua PDPRSSNI DKI Jakarta, Mas Vicky Irawan. Dua orang ini yang selama kurang lebih 1 tahun ya, kelamaan 3 bulan terakhir ini fokus banget untuk bisa menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa ini. Kami persilakan untuk Bang Harley dan juga Mas Vicky memberikan kata sambutan. Yang rukun dong, damai. Rukun damai. Serius amat ini orang radio bukan Jauh-jauhan kayak gimana gitu. Santai gitu loh. Oh, masih seremoni ya. Mami sih dibawa serius gitu loh. FDR gak ada yang serius. Silakan Pak Vicky. Tuan rumah dulu dong. Nanti saya akan cerita. Oh siap. Bu Ayu, izin, terima kasih banyak Pak Pupung gitu ya. Jadi saya mau ini aja sih share sedikit gitu ya. Pada waktu itu diskusi terus diajak untuk bikin acara. Ini kan sebenarnya FDR Summit yang ke-18 gitu ya. Lalu saya bilang, teman-teman kita bikin yang lebih general, yang lebih umum supaya bisa diterima lebih luas. Bikinnya namanya Radio Summit. Terinspirasi kemarin Bang Adrian nih organize Radio Days, saya lihat amazed dengan semangatnya dan segala macam gitu ya. Punya Radio Days, kita punya Radio Summit gitu. Terus udah gitu very efektif sama teman-teman Ekraf. Terima kasih, saya bilang tadi sama Bu Ayu, kenalan sekali, meeting sekali, WA sekali, udah jadi ini sekarang. Banyak Nama kalau dicuci-cuci sama Om deh. Tadinya nggak mau dia, nggak mau, Bayu nggak mau. Aduh, saya bilang Om Dan, udah kurang sibuk apa nih kita? Ditambahin lagi terus ini. Gitu. Oke, tapi saya sangat appreciate. Terima kasih buat teman-teman Ekraf ya, Bu Ayu dan jajaran, dan yang pasti saya terima kasih dan salut luar biasa buat teman-teman semua yang hadir. Luar biasa. Saya salut, terima kasih. Saya minta maaf kalau ada 1-2 yang masih kurang dalam penyelenggaraan. This is the best that we can do. Mudah-mudahan bisa enjoy dan bisa dapat sesuatu. Itu Kang Harley, lanjut santai. Teman-teman, saya ingin sedikit menceritakan aja. Oh, ada penasehat saya nih, Gus Haris dari Lampung. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bu Ayu seperti saya laporan aja. Saya ingin cerita dan curhat bahwa perjalanan FDR ini di Indonesia ini sebetulnya perjalanan yang panjang. Saya mengasuh Taliban radio. Saya menyebutnya Taliban yang ditempatkan di radio. Kalau Taliban beneran kan di gunung. Ini di radio. Bagaimana bisa menghidupkan? Jadi waktu itu saya masih muda, Boyo. Sekarang tetap muda dong. Orang radio nggak boleh tua. Saya aja menolak tua. Iya, ya. Artinya perjalanan saya itu beruntung. 4 dekade saya mengikuti, tahun 80-an, 90-an dan seterusnya. Jadi kalau saya sekarang sudah masuk ke akademis, itu sekarang udah ada di bab 4. Bab 4 tuh jangan ketawa, ini masa kritis ini. Bab 1 era keemasan. Ya, bab 2 tantangan adanya TV gitu. Bab 3 internet. Bab 4 masa kritis gitu. Nah, ini memerlukan pemikiran-pemikiran. Artinya FDR itu setiap tahun itu ada di beberapa kota di Indonesia dan hasilnya dari pemilihan. Namun tahun ini beruntung karena ada yang dikorbankan Mas Adi. Karena sebetulnya chapter Jakarta itu banyak Bu. Cuman nampaknya kita akan lebih membesarkan karena ada penasihat spiritual saya, Pak Adrian. Gimana kita gedein aja? Karena sebelumnya kan kita ada Radio Days, ya. Yang kebetulan itu pun perjuangan Pak Adrian yang saya komporin terus. Karena waktu itu di Malaysia ketemu. Masa Indonesia nggak pernah jadi tuan rumah nih, Dri? Lu kalau bisa hebat lu, Dri.
Pas di Eropa ngelobi berhasil. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Adrian. Nah, artinya situasi-situasi ini memang perlu pemikiran bersama, Bu Ayu. Nggak bisa kita mikir. Jadi saatnya sekarang nggak boleh ego. Zaman saya, Bu, radio tuh sombong, angkuh. Kamu tuh si Aldi tuh. Mana lagi ya? Dulu itu proses pembelajaran itu susah, Bu. Senior saya nggak mau ngasih ke saya, takut bersaing, Bu. Nah, itu kan era itu udah nggak ada sekarang ini. Ilmu itu bisa disiarkan, ilmu itu dibagikan. Kebetulan karena saya ini istiqomah di radio, akhirnya sebetulnya mengenai situasi saat ini sudah saya teliti sejak tahun 2010. Akhirnya disertasi saya adalah antara media konvensional dan internet. Jadi kalaupun ada tulisan-tulisan jurnal saya sekarang ini memang itu runtutan penelitian sebetulnya. Ya alhamdulillah akhirnya ketika saya memimpin Delta FM Surabaya, kuliah S2. Ketika saya memimpin Hard Rock FM Bandung, kuliah S3. Akhirnya ketika usia maghrib ini yang bisa menolong ternyata kuliah, Bu. Jadi saya dinaturalisasi oleh Universitas Dr. Sutomo untuk jadi dekan Vkom. Dinaturalisasi orang Bandung yang doktor nganggur diambil gitu. Karena waktu itu saya melamar ke Pak Adrian ditolak. Bang Adrian pilih Onden. Lu jangan deh lo, ntar gua harus mikirin Onden. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi mudah-mudahan terima kasih sekali lagi ke Bu Ayu yang sudah mendukung kami ya, Fik ya. Yes. Sehingga terjadi seperti ini, kita bisa kumpul bersama. Marilah hari ini kita berkomitmen, berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu di masa depan radio yang lebih baik. Tepuk tangan. Terima kasih Om, Kang. Damang kan? Nggak ngerti. Saya orang Sunda yang sekarang nyamar jadi orang Jawa. Oke. Itu saya dulu kalau saya udah ngomong bisa 7 hari 7 malam. Makanya kami sesi terakhir ya. Nah, itulah orang radio namanya improvisasi. Kalau ilmunya dirusak apa? Adlib itu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau yang baru pertama ikut di forum diskusi radio, mungkin Anda agak kok begini ya gitu ya. Tapi kalau yang sudah 18 tahun, itu setiap tahun begitu modelnya. Dari rambut hitam sampai memutih semua. Ini teman-teman saya udah mulai putih semua rambutnya. Bayangin kami bersama 18 tahun setiap tahun menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Baik, nah selanjutnya ini kita akan sama-sama. Kalau tadi Kang Haril bilang jangan serius-serius, tapi ini memang masih serius kan, masih serius lah ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan keynote speech dari Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ada Ibu Agustini Rahayu atau familiar kita sebut Ibu Ayu ya. Jadi kalau misalnya orang radio bilangnya Ibu Ayu, bahkan kalau di radio kadang nggak sebut Ibu, Mbak Ayu. Mbak Ayu, oke. Dan nanti juga akan ngobrol dengan moderator Bang Andiran Sarkawi, Komisioner PT Mahaka Radio Integra. Kepada Ibu Ayu kami persilakan. Oke, mana pendek ketutup. Iya kan ketutup. Kayaknya ini aja deh. Kayak tadi lagi aja ya gitu ya. Jadi kita santai aja gitu. Ini kan forum diskusi radio ya aslinya, cuma sekarang dijudulin Radio Summit, nggak mau kalah sama Radio Days sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Komisi Penyiaran Indonesia, Pak Ubaidah, Ibu juga dari KPI Jakarta berarti ya Bu ya, gitu. Jadi ini semua ada selain teman-teman radio gitu, Pak Harle, Pak Adrian, Pak Vicky, Pak Denny, semua teman-teman yang kemarin sempat meeting tadi apa Pak, pertemuan sekali, terus WA sekali, jadi kenalan sekali, pertemuan offline sekali, WA sekali, terus langsung jadi ini gitu ya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Mbak MC gitu, saya manggilnya kakak gitu. Kan sekarang udah gitu ya, semua dipanggil kakak, takut lupa namanya soalnya.
gitu. Jadi kita santai aja. Kalau dari kami saya ini dari Kementerian Ekonomi Kreatif gitu. Mungkin juga sekaligus forum ini adalah forum perkenalan juga nih gitu. Jadi kami nih Kementerian Ekonomi Kreatif baru ada di kabinet Merah Putih ini gitu ya, berarti baru 1 tahun gitu. Makanya kalau lihat hashtag kami itu setahun berdampak gitu, itu cita-citanya begitu. Jadi radio ini menjadi salah satu subsektor penting di dalam, kita punya 17 subsektor di ekonomi kreatif, itu ada 17 subsektor. Nah, ini kami dilandasi oleh Undang-Undang Ekonomi Kreatif gitu ya. Dulu sebelum ada Kementerian Ekonomi Kreatif, sektor ekonomi kreatif itu digabung-gabungkan dengan sektor lainnya yang juga gak kalah pentingnya gitu ya. Jadi sebelum ini kementeriannya namanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dimulai oleh Bapak Wisnu Tama yang untuk yang periode yang terakhir ini, kemudian diakhiri oleh Pak Sandi Uno gitu ya. Tapi sebelumnya tahun 2011 ekonomi kreatif ini diurus pertama kali sebagai sebuah lembaga pemerintah itu dipimpin oleh Ibu Mari Elka Pangestu. Saat itu namanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang kemudian 5 tahun kemudian pecah nih. Jadi Kementerian Pariwisata dipimpin oleh Pak Arif Yahya dan Badan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Pak Triawan Munaf. Gitu ya. Jadi ini sekilas sejarah dulu supaya tahu kan, kalau kita kan rata-rata orang radio ini komunikator yang baik. Katanya kalau di dalam ilmu komunikasi itu siapa yang bicara itu penting. Ini siapa sih yang ngomong gitu kan. Jadi saya kenalan dulu gitu ya. Jadi nama saya Ayu, saya Deputi Kreativitas Media. Deputi Kreativitas Media itu salah satu dari 4 deputi yang ada di Kementerian Ekonomi Kreatif, atau ada slashnya loh. Jadi kita punya 2 fungsi, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif gitu. Nah, di dalam Deputi Kreativitas Media itu ada 5 direktorat gitu. Artinya ada 5 direktur yang memimpin tiap subsektornya di setiap kedeputian gitu ya. Nah, di tempat saya itu karena kreativitas media semuanya berbasis media. Jadi ada direktorat yang mengurusi radio khusus, itu adalah Direktorat TV dan Radio. Pagi ini saya ditemani Pak Kupung, Direktur TV dan Radio. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak yang adik-adik juga nih, kayaknya banyak yang muda-muda juga gitu ya. Ini kalau mau berbincang mengenai industri radio gitu ya, di kementerian kami bisa menghubungi khususnya Pak Kupung, atau saya ini kerjanya 24/7 365 days, ngalah-ngalahin Alfamart gitu ya, minimarket itu gitu ya. Jadi ya, karena banyak sekali subsektor yang kami urusi gitu. Ada di Kementerian Ekonomi Kreatif 17, di saya sendiri ada 9 industri, 6 subsektor yang harus diurus gitu ya. Jadi ya makanya kerjanya ngalah-ngalahin minimarket 24 jam gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, bicara soal radio yang nanti kita akan bahas lebih dalam di forum diskusi yang akan dimoderatori oleh Pak Adrian gitu. Tapi intinya adalah radio ini menjadi bagian penting dari perkembangan pergerakan ekonomi nasional juga. Keinginan kita seperti itu karena ini sejak awal radio lahir itu kan juga nilainya penting sekali untuk kemerdekaan Indonesia. Saat itu yang pertama kali menyiarkan radio gitu ya. Jadi keberadaan negara kita ini nggak bisa lepas dari radio sebetulnya. Makanya kalau sekarang Kementerian Ekonomi Kreatif ini dulu juga waktu dibuat gitu ya subsektornya, kenapa dibuat subsektor khusus untuk TV dan radio? Ya karena urgensinya gitu, harus ada yang ngurusi industrinya gitu. Jadi penting sekali, dan terima kasih sekali lagi ini dari berbagai daerah di Nusantara berkumpul di sini dengan niat yang sangat kuat gitu ya. Kami barusan aja ngobrol gitu ya, ini niatnya kuat sekali ini, sampai ada yang naik kapal sampai 4 hari. Siapa ya? Ada Pak Muradin. Siapa ada? Bapak. Oh ini Pak, luar biasa loh, sampai 4 hari naik kapal ya, Pak Muradin. Naik kapal laut sampai 4 hari ke sini demi membahas industri radio. Coba Pak. Berapa hari? Pak Ubeda. Coba Pak, ini teman-teman ini luar biasa nih ya. Tahu kayak gitu ya. Jadi Kalbar dari Kalbar tuh. Ini sudah 18 tahun forumnya dan layak untuk
terus ada sih menurut kami gitu ya, apalagi sekarang ada Kementerian Ekonomi Kreatif yang mengurusi khusus di subsektor ini gitu. Jadi sebenarnya Pak, kalau Bapak tadi menyampaikan terima kasih kepada kami juga berterima kasih. Kenapa coba? Kami nggak perlu susah-susah ngumpulin orang-orang radio Pak. Karena forum diskusi seperti ini sangat penting buat kami. Tugas pemerintah itu kan cuma 3 Bapak Ibu sekalian gitu ya, regulator, koordinator, sama fasilitator. Waktu kita ingin memfasilitasi pelaku aircraft gitu ya, kalau nggak ngobrol-ngobrol begini gimana caranya gitu, tahu pain point-nya apa yang perlu difasilitasi, apa tuh kita nggak tahu gitu. Daripada nanti salah kita sok tahu, oh kayaknya ini nebak-nebak gitu, kayaknya ini yang bisa difasilitasi, ternyata bukan itu yang dibutuhkan oleh industrinya, kan lebih baik ada forum-forum seperti ini gitu. Jadi kami di Kementerian Ekonomi Kreatif mengajak Bapak Ibu sekalian untuk izin, sebenarnya kami izin untuk mohon diterima di komunitas Bapak Ibu sekalian, di industri Bapak Ibu sekalian, untuk kita sama-sama memajukan atau memperbaiki ekosistem industri radio di Indonesia, untuk kemudian bisa juga selain tetap ada gitu. Saya juga kurang setuju kalau misalnya ini, sorry itu saya Bapak Ibu sekalian, waktu saya baru aja mengurus, saya baru dilantik 10 bulan yang lalu, dibilang, waduh berat Bu, tugas Ibu mengurusi semua media yang sunset katanya. Karena di dalam ini ada selain TV radio, saya mengurusi periklanan. Sama susahnya kan. Jadi ada periklanan, ada kemudian direktorat khusus mengurusi musik gitu yang melekat sekali dengan radio juga. Selain pemberitaan ya, TV radio itu kan lebih lekat dengan newsnya gitu. Terus kemudian ada direktorat penerbitan, coba yang saya di bawah saya juga, jadi penerbitan. Terus ada fotografi gitu, tapi ada juga film, animasi dan video gitu ya. Jadi ada direktorat ada subsektor yang berat sekali gitu untuk boro-boro dijadikan kreativitas. Sebelum saya udah dibilang, udah ditakut-takutin, ini bisnisnya sunset, lo nggak bisa, ini pasti ada. Kan judulnya aja kreativitas media, ada gap yang akan membuat kita bisa loncat lebih tinggi justru gitu. Anggap aja kita kayak ketapel. Oke deh kalau orang-orang bilang lagi sunset, ketapel kan ditarik mundur ke belakang, nggak usah terlalu sampai belakang, lepas, mentalnya kenceng gitu. Tapi asalkan ada kolaborasi kuat di dalamnya gitu. Jadi sekali lagi Kementerian Ekonomi Kreatif izin untuk bareng-bareng bersama Bapak Ibu, tolong bukakan pintu buat kami untuk bergabung bersama Bapak Ibu untuk memperbaiki ekosistem industri kreatif, khususnya di sini untuk subsektor radio. Bapak Ibu sekalian, sekian, dan kami ingin kita semua berjalan bareng-bareng untuk memperbaiki ekosistem industri radio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.